Dengan ucapan syukur kita mau siapkan hati dan jiwa untuk siapkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi dan jangan terbalik, oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan ada ucapan syukur. Pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, selalu memberi rancangan terbaik, oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang bencana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.
hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang putih. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh, bagai air mengalir, air mengalir yang tiada pernah, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Salam jumpa saudaraku yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Kita semua berharap keadaan kita baik-baik saja, sehat selalu dan selalu diberkati Tuhan. Dan kita pun juga berharap bahwa keadaan ke depan, kondisi pandemi ini akan semakin membaik, bahkan Indonesia bisa bebas dari pandemi yang sangat menakutkan ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku, mari di dalam ibadah online pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang salib dan kerajaan Allah. Ada 60 jenis perumpamaan, ya sekitar 60 jenis perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan di Injil sinoptis, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu ada sekitar 60. Dan ternyata sebagian besar dari perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus itu adalah berbicara tentang hal kerajaan surga atau kerajaan Allah. Hal kerajaan Allah seumpama. Nah, itu ada berupa perumpamaan-perumpamaan. Jadi kalau kita melihat di sini, Bapak, Ibu, dan saudaraku, kenapa Tuhan Yesus mengatakan hal kerajaan Allah? Kenapa Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang hal kerajaan Allah? Perumpamaan hal kerajaan Allah adalah ungkapan keinginan Tuhan Yesus kepada orang banyak, terutama kepada murid-murid, agar mereka memiliki gaya hidup sebagai anggota kerajaan Allah. Ini supaya kita mengerti, karena banyak sekali orang-orang Kristen yang bertanya kepada saya, hal kerajaan Allah seumpama mutiara yang ditemukan orang, itu apa sih Om? Ya, itu apa Pak Pendeta? Itu adalah gaya hidup sebenarnya. Jadi selama kita tinggal dalam dunia ini, Bapak, Ibu, dan saudaraku, kita harus bisa menunjukkan bahwa kita ini hidup dalam kerajaan Allah. Masih ingat ya doa Bapa kami? Doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kita belum sampai di surga, tapi kita sudah menunjukkan gaya hidup kerajaan Allah yang di surga ini. Gaya kerajaan Allah yang di surga, yang di bumi ini kita tunjukkan. Kita hidup sebagai anggota kerajaan Allah. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus menyampaikan hal kerajaan Allah. Kalau kita melihat dari perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus tentang hal kerajaan Allah, maka saya merangkum dari begitu banyak perumpamaan Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah, maka saya menemukan 5 gaya hidup hal kerajaan Allah. Yang pertama adalah kewaspadaan. Kita coba lihat di dalam Matius 13 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30.
ada beberapa perumpamaan yang berbicara tentang kewaspadaan. Jadi berulang-ulang Tuhan Yesus menyampaikan tentang kewaspadaan ini. Kita coba lihat ya dalam Injil Matius 13 ayat 24 sampai dengan yang ke-30, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladang. Tetapi pada waktu orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gandum dan lalang pada waktu mereka belum berbuah itu sama. Bentuknya sama. Apalagi pada waktu masih muda ya. Dan biasanya pada umur 4 bulan baru mereka dipanen. Umur 2 bulan mulai muncul bunga-bunganya. Umur 3 bulan mulai ada bulirnya. Dan penuaan sampai dengan umur 4 bulan. Mulai. Tapi pada waktu gandum dan lalang itu masih muda sama, tidak bisa dibedakan. Sehingga Tuhan ini berkata, sebagai respon pertanyaan dari pekerja tadi, hamba itu, bagaimana kalau kami cabut? Memangnya bisa kamu nyabut? Memangnya bisa kamu membedakan antara gandum dan lalang? Tidak bisa. Jangan, udah biarkan saja. Nah, disinilah gaya hidup yang pertama adalah kewaspadaan kita. Untuk menjadi waspada perlu pikiran, logika, untuk bisa menjadi bijak, kepandaian untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Jangan sekedar tertarik oleh kedahsyatan dunia ini. Itu orang yang tidak waspada. Ada begitu banyak, seperti yang sudah saya sampaikan pada hari kenaikan Tuhan, Bapak Ibu bisa mungkin ada di antara Bapak Ibu yang tidak mengikuti ibadah online. Ya, pada tanggal 13 Mei saya menyampaikan hari kenaikan Tuhan, ada begitu banyak pekerjaan-pekerjaan, peristiwa-peristiwa yang hebat di luar Tuhan. Mujizat-mujizat ada begitu banyak. Nah, kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak menggunakan logika, kalau kita tidak menggunakan iman dengan baik, kan perlu bijak. Bijak itu logika di sini Bapak Ibu. Yang tentu bukan kepandaian kita. Kita pandai karena firman Tuhan. Sehingga kita mampu membedakan. Kita tidak mudah terpesona oleh karena begitu banyak hal-hal yang hebat gitu ya. Siapa orang terkaya di dunia? Sultan Bolkiah ya. Atau mungkin beberapa hari kemarin saya melihat Raja Thailand itu orang yang terkaya. Apakah dia Kristen? Enggak juga. Lalu kemudian kalau kita tidak waspada, kok hebat dia punya Tuhan, kok hebat, bisa begitu hebat. Apakah ada orang Kristen yang tidak mempunyai apa-apa dalam pengertian secara
jasmani, secara fisik. Ada begitu banyak orang-orang menderita. Lalu apakah keadaan orang Kristen yang demikian mengurangi kemahakuasaan kehebatan Tuhan kita? Enggak. Bukan begitu cara pandangnya. Jadi perlu kewaspadaan di sini. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladang, dan ternyata pada saat yang tidak diduga, ketika orang itu tidur, musuh datang menabur. Artinya apa Bapak, Ibu, dan Saudaraku? Pada waktu kita lengah, disitulah musuh mulai mengintimidasi, mulai mencuri perhatian, bahkan bisa merenggut iman percaya kita. Jadi ada kewaspadaan. Gaya hidup anggota kerajaan Allah pada waktu di dunia ini ya kita waspada. Kalau saya memakai istilah yang dipakai oleh Tuhan Yesus adalah berjaga-jagalah. Itu adalah salah satu bagian dari kewaspadaan. Berjaga-jagalah, waspada dengan berdoa. Arti berdoa itu adalah punya hubungan yang erat dengan apa yang kita sembah, yaitu Allah. Jadi waspada di situ. Ada begitu banyak orang-orang Kristen yang sakit dan tidak disembuhkan Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang Kristen yang sakit dan kemudian didoakan oleh hamba-hamba Tuhan dan tidak sembuh juga. Tapi ada begitu banyak orang yang bukan Kristen, yang di luar Kristen, yang mengalami mukjizat kesembuhan. Apakah kemudian kita berkata, dan itu menjadi alasan kita untuk meninggalkan Tuhan karena di luar ada Allah yang lebih hebat daripada Allah yang kita sembah? Gaya hidup yang pertama yang perlu kita kenakan dalam kehidupan kita adalah kewaspadaan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, ada beberapa perumpamaan mengenai kewaspadaan itu. Ragi dalam tepung, dalam Injil Matius 13 ayat yang ke-33. Ini hanya ada satu ayat saja yang berbicara tentang kewaspadaan juga. Ini berbicara tentang ajaran sesat. Ayat 33 dari Injil Matius 13 ini. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Jadi kalau ragi itu sedikit sekali ya. Jadi kalau ada penyesatan yang kemudian kita masuk ke dalam hidup kita, akhirnya dia menguasai seluruh adonan, seluruh kehidupan kita karena enggak waspada. Saya sangat prihatin sekali begitu banyak orang-orang, ya terutama public figure ya, yang dipertontonkan di TV-TV itu, dan kemudian dia meninggalkan, memproklamirkan dirinya di media massa itu bahwa dia bukan Kristen lagi. Dia meninggalkan Tuhan. Kenapa? Salah satu alasannya itu ini, karena ada ragi di dalam hidupnya yang membuat adonan itu kemudian rusak semua. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, waspada. Demikian juga dengan 10 gadis perumpamaan yang sudah saya yakin orang Kristen sudah sangat mengetahui. 10 gadis dalam Injil Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Ada yang bodoh, ada yang bijaksana. Yang bodoh punya satu keyakinan bahwa pengantin laki-laki itu pasti datang sesuai dengan jam yang dia perkirakan. Karena tradisinya kalau orang di Yahudi itu, kalau ada pernikahan, ya sekitar petang lah, atau jam 7 malam. Pengantin laki-laki itu menjemput pengantin perempuan. Makanya
gadis-gadis yang bodoh ini tidak menyediakan minyak sebagai persediaan untuk menyambut. Karena nggak waspada. Sementara gadis-gadis yang bijaksana, dia punya persediaan minyak untuk pelitanya itu. Dan ternyata betul, pengantin laki-laki itu datang tengah malam. Akhirnya mereka bisa masuk. Yang bijaksana, yang waspada, masuk bersama-sama dengan pengantin dan kemudian menikmati perjamuan kawin dan mereka berbahagia. Sementara yang bodoh sibuk mencari minyak terlebih dulu, akhirnya terlambat. Karena nggak waspada. Jadi gaya hidup yang pertama, apakah kita ini sudah waspada dengan segala macam keadaan ini? Banyak kekejutan-kekejutan yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen, Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Tapi mereka yang waspada, mereka tidak jatuh, bahkan tidak menjual iman mereka. Apalagi dalam keadaan COVID ini ya. Kita tidak bisa menduga, tahu-tahu terus ada yang positif, dirawat, dan bahkan ada yang meninggal. Kami sangat prihatin dan berduka, karena ada teman sepelayanan yang dipanggil Tuhan juga. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, keluarga ini waspada. Memang tidak bisa kita menduga keadaan-keadaan yang terjadi dalam hidup kita ini. Yang Tuhan butuhkan hanyalah kewaspadaan. Berjaga-jagalah. Firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu kapan waktunya. Kalau tidak, engkau akan jatuh ke dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Jadi gaya hidup, hal kerajaan surga disampaikan lewat perumpamaan oleh Tuhan Yesus karena Tuhan ingin menghendaki kita punya gaya hidup sebagai anggota kerajaan Allah. Dan gaya hidup yang pertama adalah waspada. Yang kedua adalah bertumbuh dan jadi berkat. Kita buka dalam Injil Matius 13 ayat 31 sampai dengan 32. Memang perumpamaan tentang hal kerajaan surga itu paling banyak di dalam Injil Matius. Injil Matius ini mengungkapkan banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus tentang hal kerajaan surga. Ayat 31 sampai dengan 32, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Artinya gaya hidup yang lain dari apa yang disampaikan tadi tentang lalang dan gandum. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ya tentu sawi bukan sawi yang ada di Indonesia yang Bapak Ibu makan mie instan kemudian dikasih sawi ya, di makanan idola anak-anak kos ini ya. Bukan itu, jadi sawinya itu beda. Mereka bahkan sampai ada yang membentuk semacam pohon begitu sawinya itu. Jadi bukan dalam bentuk tanaman perdu ya, tanaman yang rendah, tapi yang tinggi. Itu sawi di sana. Dari benih yang kecil, biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang, biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Biji dan benih beda Bapak Ibu ya. Kalau biji belum tentu benih. Kalau benih itu adalah biji yang dikhususkan untuk dikembangbiakkan menjadi tanaman yang diusahakan, itu benih sengaja. Jadi itu benih. Ini memang yang paling kecil, tapi begitu dia tumbuh kemudian berkembang, dan firman Tuhan tadi berkata bahkan burung-burung di udara itu bersarang pada cabang-cabang itu, menjadi berkat, bertumbuh.
Gaya hidup yang kedua, selain yang pertama tadi adalah waspada, kita bertumbuh. Iman percaya kita bukan stagnasi, iman percaya kita bertumbuh. Bertumbuh kan makin besar itu, makin besar. Sama seperti biji tadi, kemudian makin besar. Pengenalan kita kepada Allah itu semakin dalam. Orang yang mengenal Allah semakin dalam, punya kekuatan yang hebat. Ya, kita bisa melihat Bapak Ibu, kita boleh belajarlah dari orang lain pun juga menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana mereka mengenal Allah mereka. Ketika mereka mengenal Allah lebih dalam lagi, mereka menjadi radikal. Nah, dalam pengertian yang baik ya, dalam pengertian fanatisme iman yang tidak digoyahkan gitu loh. Radikal di situ ya, saya tidak berbicara radikal secara politis gitu ya. Enggak, radikal iman, yakin mantep karena bertumbuh. Bahkan sampai mereka bisa mengorbankan dirinya karena kepercayaan yang makin dalam itu. Tapi dalam kekristenan, ketika bertumbuh maka dituntut untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kalau di dalam ayat ini, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya sekedar waspada? Apakah kita hanya sekedar bertumbuh? Haleluya, puji Tuhan bertumbuh. Yang menjadi masalah adalah stagnasi, diem. Mengenal orang 20 tahun yang lalu dengan mengenal orang itu pada hari ini ternyata sama. Tidak mengalami perubahan dalam iman kekristenannya. Tetap negatif thinking, tetap curiga, tetap iri hati. Dan masih banyak hal-hal lainnya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Masih sama. Gaya hidup yang kedua adalah kita seperti biji sawi. Yang kemudian bertumbuh dan kemudian menjadi berkat. Jadi kita seperti Tuhan Yesus tadi katakan. Dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Sebelum kita di surga, kita sudah tampil di bumi ini. Menciptakan satu kehidupan sebagai anggota kerajaan Allah. Jadi hal kerajaan Allah seumpama biji sawi itu berbicara tentang pertumbuhan iman. Saya bersyukur Bapak Ibu dan Saudaraku, walaupun dalam masa-masa pandemi ini gereja memberikan pelayanan, Bapak Ibu bisa menikmati, bisa memanfaatkan, bisa mengikuti. Ada doa tengah minggu, ya, ada doa akhir pekan, ada Instagram yang bisa Bapak Ibu nikmati juga, seminggu 2 kali. Kemudian ibadah pagi, ya ibadah seperti saat ini. Itu semua karena kita ingin bertumbuh. Dan bukan hanya sekedar mengenal Tuhan, sehingga di dalam bagian yang kedua gaya hidup ini ditambahi dengan menjadi berkat. Banyak orang yang bertumbuh tapi tidak menjadi berkat. Banyak orang yang semakin mengenal Tuhan tapi tidak bisa menjadi berkat. Untuk apa? Tidak ada artinya. Itulah yang Tuhan Yesus katakan seperti pohon ara yang tidak ada buahnya tetapi lebat daunnya. Apa kata Tuhan? Tebang aja. Gitu ya. Kalau Tuhan Yesus kan katakan, oh dikutuk itu. Akhirnya kemudian kering karena nggak ada buahnya. Tuhan Yesus sedang mencari buah ara. Tapi tidak ada. Itulah orang Kristen yang bertumbuh, tapi tidak menjadi berkat. Untuk apa? Galatia 5 itu mengatakan bahwa buah roh itulah buahnya. Kasih, sukacita, damai sejahtera,
Bapak Ibu bisa baca itu. Ada 9 buah roh. Ya. Tapi sebenarnya satu, karena dalam bahasa Inggrisnya itu the fruit is gitu ya. Of spirit ya. Jadi bukan A, bukan. Tapi satu, itu satu kesatuan. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku, itu yang kedua, gaya hidup sebagai anggota kerajaan Allah adalah bertumbuh dan jadi berkat. Yang ketiga, tahu hidup beruntung. Nah ini, jadi harus menghasilkan keuntungan kita. Coba kita lihat di dalam Injil Matius 13 ya, ayat yang ke-44. Ayat yang ke-44. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Ayat yang ke-44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Dipertegas oleh Tuhan dengan perumpamaan yang lain. Ayat 45 sampai dengan 46. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Nah, kalau yang pertama, ada harta yang terpendam di tanah. Dia tahu itu bukan tanah dia, tapi tahu kalau itu ada harta yang terpendam. Maka dia jual seluruh hartanya untuk membeli tanah itu. Beruntung enggak? Beruntung karena dia jual semua, dia dapatkan tanah plus harta yang terpendam. Jadi nilai harta dia yang dia jual adalah nilai tanah. Keuntungannya ada harta yang terpendam. Sementara dipertegas lagi oleh Tuhan Yesus dengan perumpamaan yang lain tentang mutiara. Ini tidak diceritakan. Tetapi kemungkinan besar ini terjadi di pasar. Dijual beli. Karena dia sebagai seorang pedagang ahli di dalam melihat mutiara itu, dia menemukan di situ mutiara yang punya keindahan yang luar biasa hebatnya. Buru-buru kemudian dia pergi. Dia jual seluruh miliknya untuk membeli mutiara itu. Ini dua perumpamaan yang berbeda, tapi punya satu pengertian yang sama. Tahu hidup beruntung. Kecerdikan di sini. Ini cerdik ini. Memang kalau kita tarik, harta itu adalah Tuhan Yesus, mutiara itu adalah Tuhan Yesus. Ketika kita mendapatkan Tuhan Yesus, maka itu menjadi kehidupan yang beruntung, tahu hidup yang beruntung. Ini perumpamaan dia jual seluruh hartanya untuk membeli tanah yang ada hartanya. Dia jual semua harta yang dia punya untuk membeli mutiara yang ada di pedagang. Dia beli itu. Dia seorang pedagang, dia beli mutiara itu. Untuk dijual kembali kan. Atau untuk dinikmati karena dia mutiara yang indah. Dia tahu dia beruntung ini. Dia jual semuanya untuk membeli tanah dengan harta yang ada. Tapi coba kita lihat Bapak, Ibu dan Saudaraku, fakta kehidupan ini. Justru sebaliknya, dia jual Yesus untuk mendapatkan yang lain. Yang tidak berharga. Itu adalah orang yang tidak tahu beruntung. Dia sudah mendapatkan harta yang mahal, mutiara ataupun harta yang terpendam. Pelajaran pada yang ketiga, gaya hidup
orang anggota kerajaan Allah. Dia tahu hidup yang beruntung di dalam Tuhan. Bukan malah hidup yang rugi. Menjual Tuhan Yesus adalah kerugian besar. Tapi mendapatkan Tuhan Yesus itu adalah anugerah yang terbesar dalam hidup kita. Ada juga dua perumpamaan yang berbicara tentang tahu hidup beruntung ini, yaitu seorang yang pergi ke luar negeri dalam Injil Matius 25 ayat 14 sampai dengan yang ke-30, yang kemudian menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk dijalankan. Ada juga seorang yang tuan rumah pagi-pagi mencari pekerja. Dari jam 6 dia cari pekerja, ada yang mau sampai kemudian jam 3. Ini berbicara tentang pekerja tadi. Dia tahu hidup beruntung. Dia tahu hidup yang beruntung. Tapi ada juga pekerja yang kemudian protes. Loh, saya sudah lama bekerja kok. Kenapa upah saya sama? Loh, kan sudah janjian, sudah deal. Ternyata yang bekerja yang di bagian terakhir lebih giat hasilnya. Tahu hidup beruntung. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku, aplikasi dalam kehidupan kita tentang hidup yang beruntung ini, ketika ada anak Tuhan yang memperoleh berkat lewat pekerjaan, tidak sedikit yang menyia-nyiakan hal itu. Dia tidak tahu hidup yang beruntung. Diberi kepercayaan untuk menjalankan satu pekerjaan, akhirnya dia sama seperti pekerja yang, loh kenapa kok saya dapatnya segini? Orang yang tahu hidup beruntung adalah orang yang tahu mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan. Gaya hidup orang di dalam kerajaan surga. Hal kerajaan surga itu seumpama, nah ini tadi, tahu hidup beruntung. Jadi ketika kita menyia-nyiakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita lewat pekerjaan, lewat apapun lah, lewat dagang, tapi nggak serius di situ. Pekerjaan juga begitu, asal-asalan. Dia adalah orang yang tidak tahu beruntung. Saya bekerja, nah nanti ini kan juga ditonton oleh teman-teman, dulu saya bekerja kan. Pertama ditaruh di kebun saya. Tapi harus tekun. Harus tekun. Jam 4 pagi sudah harus bangun. Istilah di kebun itu rolling gitu. Harus daftar penyadap-penyadap. Siang melaporkan. Tapi harus tekun, diberi kepercayaan, sampai akhirnya Tuhan mengangkat. Tahu hidup beruntung. Diberi kepercayaan oleh Tuhan. Kita manfaatkan kepercayaan itu dengan menjalankannya dengan baik. Pengucapan syukur adalah tanda kita berterima kasih kepada Tuhan buat kepercayaan sekecil apapun yang Tuhan berikan. Maka Tuhan akan memberikan kepercayaan yang lebih besar lagi. Yang keempat, berani ambil keputusan yang tepat. Jadi gaya hidup yang keempat, perumpamaan Tuhan Yesus tentang hal kerajaan surga itu harus berani mengambil satu keputusan yang tepat. Coba kita lihat di dalam Matius 13 ayat yang ke-52. Injil Matius 13 ayat yang ke-52, maka berkatalah Yesus kepada mereka, satu ayat tentang perumpamaan ini. Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaraannya.
Hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaraannya. Jadi maksudnya di sini harus kita berani mengambil keputusan. Ini kan berbicara tentang orang-orang ahli Taurat itu ya, yang terlalu kaku menjalankan kehidupan beragamanya, terlalu kaku, itu dianggap sebagai harta yang lama. Harus berani mengambil satu tindakan. Jadi kalau di sini berani ambil keputusan yang tepat. Ada juga yang perumpamaan di dalam Matius 22. Matius 22 ayat 2 ya. Ini tentang seorang raja dan perjamuan kawin. Saya tidak membacakan secara keseluruhan, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui mengenai kisah perumpamaan ini dalam Injil Matius 22 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-14. Ayat yang pertama, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Ayat yang kedua, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Sampai di sini saja. Dia undang itu semua hamba-hambanya, dia undang. Tapi ternyata tidak ada yang datang. Kemudian dia minta kepada hamba-hambanya, coba undang di perempatan-perempatan jalan itu sana, undang semuanya. Dan kemudian datanglah orang-orang di situ. Dan ketika ruangan itu penuh dengan undangan perjamuan kawin anaknya ini, kemudian didapati di situ ada seorang yang tidak berpakaian pesta. Berani ambil keputusan yang tepat. Kenapa kamu kok bisa masuk? Ketika raja itu masuk ayat 11 untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hei saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, tapi tidak mengambil keputusan yang tepat." Termasuk orang yang masuk, yang tadi seorang itu, yang tidak mengenakan pakaian pesta, tidak mengambil keputusan yang tepat. Dia tahu siapa yang mengundang. Yang mengundang adalah raja, tapi dia mengenakan pakaian seadanya. Mungkin juga pakaian kolor gitu ya. Atau pakaian yang seadanya, yang tidak menghormati raja. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku, gaya hidup yang keempat ini berbicara tentang ambil keputusan yang tepat untuk Tuhan kita. Jangan waktu-waktu terbuang begitu saja dengan percuma. Ambil keputusan. Ambil keputusan yang tepat. Buang yang lama, keluarkan perbendaharaan dari yang baru. Kita punya hidup yang lama, keluarkan yang baru. Keluarkan yang lama, ambil yang baru. Begitu pula dengan perjamuan kawin ini. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Banyak yang dipanggil. Dengar mereka, tapi tidak mengambil keputusan untuk memilih. Yang dipilih pun sudah milih, sudah masuk, tapi tidak mengambil keputusan yang tepat. Andai kata Bapak Ibu diundang oleh Bapak Presiden Jokowi, saya yakin sudah mempersiapkan diri dengan baik. Dan tidak mungkin, udahlah asal-asalan lah. Pakai sandal jepit, kemudian pakai kolor, ya buru-buru pakai minyak wangi. Udahlah seadanya sampai di sana. Itu tidak berkenan. Begitu pula dengan kehidupan kita saat ini, Bapak, Ibu, dan saudaraku, berani mengambil keputusan yang tepat karena Tuhan melawat kita. Di bagian terakhir
gaya hidup yang terakhir adalah gaya hidup pengampunan. Ada seorang raja yang mengadakan perhitungan, Injil Matius 18. Itu berbicara tentang pengampunan. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-35, dia punya utang kepada raja. Utangnya adalah 10.000 talenta. Kalau mau dikira-kira itu sekitar berapa itu ya? 1 talenta itu adalah 3.000 sikal. Sekitar 240 miliar utangnya. Ya, kira-kira begitulah ya. Kalau mau dihitung, tentu saya tidak bisa menampilkan kepada Bapak Ibu. Perumpamaan ini seperti hiperbol gitu ya. Seperti ditegaskan bahwa orang ini punya utang 10.000 talenta. Diampuni. Begitu keluar, kemudian dia bertemu dengan orang lain yang punya utang ke dia 100 dinar. 1 dinar itu upah orang bekerja. Kalau satu hari orang bekerja dihitung 100.000 lah, maka orang ini punya utang 10 juta. Dia punya utang 240 miliar, dibebaskan, dianggap lunas. Sementara orang lain kemudian punya utang kepada dia yang tidak sebanding. Tapi kemudian dia marah, mencekik, dan menganiaya dia. Kalau kita menyadari kita dibebas utang, ya, dibebaskan utang kita lewat korban Kristus kayu salib. Demikian juga dengan orang yang berutang kepada kita. Pengampunan di situ. Jadi gaya hidup yang kelima adalah gaya hidup pengampunan. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, 5 gaya hidup ini dibentangkan Tuhan Yesus lewat perumpamaan. Dan kalau kita melihat, ternyata itu berkorelasi dengan hidup kita yang harus pikul salib. Kemegahan kita itu salib Kristus. Galatia 6 ayat yang ke-14. Galatia 6 ayat yang ke-14 dikatakan demikian, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab oleh dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Enggak ada yang kita megahkan selain salib Kristus. Jadi 5 gaya itu, 5 gaya hidup perumpamaan hal kerajaan surga itu sama dengan hidup bermegah di dalam salib Tuhan. Kalau kita lihat ya, kan nggak ada yang secara logika kewaspadaan. Kadang kita memilih, menurut kita lebih baik kita pilih yang hebat aja, yang mujizatnya lebih dahsyat dan lain sebagainya. Kekayaan dunia yang menawarkan, ya udah kita pilih aja. Tapi kita kan ditahan itu, waspada kita. Kemudian bertumbuh jadi berkat. Untuk apa kita jadi berkat? Yang penting kita bertumbuh dan menikmati berkat. Bukan untuk menjadi berkat. Itu pikul salib juga. Tahu hidup beruntung. Asal aku punya Yesus, kata Rasul Paulus. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus Kristus yang hidup dalam diriku. Dan Rasul Paulus punya kebanggaan di situ. Hidup beruntung. Bukan menjual Yesus. Kemudian berani mengambil keputusan yang tepat. Memang ini salib semua. Menghormati Allah itu perlu pengorbanan. Firman Tuhan katakan, gak mungkin saya datang dengan tangan yang hampa kepada Tuhan. Ada yang saya bawa. Ini tidak hanya berbicara tentang materi saja Bapak Ibu, tapi hidup kita ini korban yang harus kita persembahkan. Dan itu adalah kemegahan kita dalam salib Tuhan.
Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku, itulah salib dan kerajaan Allah. Kita dipilih, kita dipanggil dan kita dipilih oleh Tuhan. Dan sekarang kita hidup dalam anugerah Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita tunjukkan bahwa kita layak menjadi anggota kerajaan Allah dengan gaya hidup sesuai dengan yang Tuhan inginkan, yaitu gaya hidup seorang anggota kerajaan Allah di dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku mengucap syukur kepada Tuhan buat hari ini, buat hari-hari yang sudah kita lalui, buat ibadah kita pada saat ini. Kita akan akhiri ibadah kita ini dengan doa berkat. Mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, Allah yang baik, Allah yang maha kudus, Allah yang layak kami sembah. Engkaulah Tuhan Allah yang mengasihi kami, dan Engkaulah Tuhan Allah yang memberikan kekuatan dalam hidup kami, sehingga kami cakap menanggung segala perkara dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, buat waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Saatnya ya Bapa, kami angkat tangan kami ini mengarah kepada Engkau Tuhan, untuk menerima berkat-berkat yang datang daripada Engkau ya Bapa. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Terima kasih ya Bapa, Allah yang maha besar. Engkau Tuhan Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang melindungi kami, Engkau Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan kepada kami damai sejahtera. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Engkau lindungi dan Engkau memberkati bangsa dan negara kami ini. Engkau juga menyertai dan memberkati anak-anak-Mu yang ada di negeri ini. Terima kasih ya Bapa. Segala puji syukur hormat bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.